Khotbah, sedikitnya jumlah orang yang diselamatkan. Bagian 2. Sebuah khotbah oleh Santo Leonardus dari Porto Maurizio yang telah mempertobatkan banyak pendosa. Diambil dari olrl.org. Sekilas tentang khotbah, sedikitnya jumlah orang yang diselamatkan. Bagian 1. Kali lalu kita sudah mendengar dalam khotbah Santo Leonardus mengenai sedikitnya orang Kristen yang diselamatkan. Argumentasinya didasarkan pada 3 sumber utama, yaitu ajaran Bapak-Bapak Gereja, kitab suci, para teolog, dan sejarawan paling terpelajar. Ajaran Bapak-Bapak Gereja, baik Yunani maupun Latin, yang mengatakan bahwa jumlah orang Kristen dewasa yang diselamatkan lebih sedikit dari jumlah mereka yang dikutuk selamanya. Juga sudah kita dengar tentang Santo Simon Stylites yang memutuskan untuk menjadi pertapa dan tinggal di atas sebuah pilar selama 40 tahun. Sebagai silih setelah ia menerima pewahyuan tentang sedikitnya jumlah orang Kristen yang akan diselamatkan. Hari ini kita akan mendengar apa yang dikatakan kitab suci tentang sedikitnya jumlah orang yang diselamatkan. Mengingat waktu yang terbatas dan khotbah yang cukup panjang, kita akan membaginya ke dalam beberapa bagian. Selamat menyimak. Sabda dalam kitab suci. Tetapi, mengapa kita mencari-cari pendapat bapak-bapak gereja dan para teolog jika kitab suci sudah menjawab pertanyaan ini dengan jelas? Pelajarilah perjanjian lama dan baru, dan engkau akan menemukan berbagai angka, simbol, dan perkataan yang tegas menunjukkan kebenaran ini. Sangat sedikit yang diselamatkan. Di zaman Nabi Nuh, seluruh umat manusia tenggelam dalam air bah, dan hanya 8 orang yang diselamatkan dalam bahtera. Santo Petrus berkata, bahtera ini adalah figur gereja. Sementara itu, Santo Agustinus menambahkan, dan ke-8 orang yang diselamatkan ini menandakan bahwa sangat sedikit orang Kristen yang diselamatkan, karena sangat sedikit pula yang dengan tulus melepaskan keduniawian. Dan mereka yang menolak dunia dengan kata-kata belaka tidak termasuk dalam misteri yang dilambangkan oleh bahtera ini. Kitab suci juga mengajarkan kita bahwa hanya 2 dari 2 juta orang Yahudi yang memasuki tanah terjanji setelah keluar dari Mesir. Dan hanya 4 orang yang berhasil menyelamatkan diri dari api Sodom dan kota-kota lain yang ikut terbakar bersamanya. Semua ini berarti jumlah mereka yang dikutuk, yang akan dijebloskan ke dalam api seperti jerami, jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang diselamatkan, yang suatu hari nanti akan dikumpulkan oleh Bapa Surgawi di lumbungnya bagaikan gandum yang berharga.
Aku tidak akan selesai jika harus menunjukkan semua angka yang tertera dalam kitab suci demi membuktikan ini. Marilah kita puas dengan menyimak sabda yang hidup dari kebijaksanaan yang menjelma. Apa jawaban Tuhan kita untuk menjawab rasa ingin tahu seseorang dalam Injil yang bertanya kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Apakah dia diam saja? Apakah dia menjawabnya dengan terbata-bata? Apakah dia menyembunyikan pikirannya karena khawatir akan membuat orang banyak takut? Tidak. Hanya satu orang saja yang bertanya, tapi jawabannya ditujukan kepada semua yang hadir di situ. Dia berkata kepada mereka, "Engkau bertanya kepadaku, apakah hanya sedikit yang diselamatkan? Inilah jawabanku. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Siapa gerangan yang berbicara di sini? Dia adalah Putra Allah, kebenaran kekal yang dalam kesempatan lain berbicara dengan lebih tegas lagi. Banyak yang terpanggil, namun sedikit yang terpilih. Dia tidak mengatakan semuanya terpanggil, dan dari semua manusia sedikit yang terpilih. Tapi banyak yang terpanggil. Yang berarti, sebagaimana dijelaskan Santo Gregorius, bahwa dari semua manusia, banyak yang terpanggil kepada iman sejati, tapi dari banyak yang terpanggil itu, hanya sedikit yang diselamatkan. Saudara-saudaraku, ini adalah perkataan Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Bukankah perkataan ini gamblang? Kata-kata ini benar adanya. Saudara-saudaraku, katakan padaku sekarang, apakah mungkin bagimu untuk memiliki iman dalam hatimu dan tidak gemetar ketakutan? Spiritus Sancti gratia illuminet sensus et corda nostra. Semoga rahmat Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami,